Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam renungan harian Misafa atau Rema 10 Juni 2021, mengambil tema hidup keagamaan yang benar, diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Sahabat Rema yang terkasih, dalam pepatah atau istilah Jawa ada ungkapan berbunyi begini: angkara murka ojo diumbar, yen diumbar ambabar dadi rubedo. Kurang lebih terjemahan bebasnya begini: angkara murka atau suasana hati yang penuh dengan kemarahan, nafsu angkara murka, jangan diumbar, jangan dibiarkan liar. Sebab kalau dibiarkan liar, diumbar, ambabar dadi rubedo, justru melahirkan rubedo, hambatan yang lebih besar, bahkan kejahatan yang lebih besar. Hambatan relasi pada Allah, relasi kepada manusia yang lain sesama kita, maupun relasi dengan diri sendiri, yakni hati yang shalom, hati yang damai menjadi terhambat. Angkara murka ojo diumbar, yen diumbar ambabar dadi rubedo. Injil hari ini kiranya juga cocok dengan istilah itu. Yesus bicara tentang kemarahan. Kemarahan yang ada dalam diri manusia, hati manusia, biasanya menjadi akar dari kejahatan-kejahatan yang mengikutinya yang lebih besar. Itulah mengapa hidup keagamaan para murid hendaknya jauh lebih baik, lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat yang hanya mendengar perintah atau mengikuti apa yang tertulis saja. Yesus ingin mengajak para muridnya untuk lebih dalam kepada suasana batin, suasana hati. Bagaimana suasana hati? Apakah sudah berdamai dengan diri sendiri atau belum? Suasana hati justru jauh lebih penting, karena itu bisa mewujud di dalam tindakan-tindakan yang sifatnya lahiriah. Bisa jadi orang tampaknya lahiriah itu baik-baik, tapi sebenarnya suasana hatinya tidak damai. Dia belum berdamai dengan dirinya sendiri, dia belum berdamai dengan orang lain. Suasananya hati masih dengan dendam, suasana hati masih belum tulus. Yesus ingin mengajak para murid untuk melihat setiap perbuatan yang dilakukan oleh para murid dan kita semua tentunya, ini diletakkan di dalam suasana hati yang shalom, suasana hati yang penuh dengan kedamaian karena mengalami rasa syukur atas relasinya dengan Allah. Cara kita melihat sesama juga yang berada dalam hati, kita renungkan di dalam hati bagaimana Allah melihat sesama kita itu, kita pakai untuk juga bertindak secara moral kepada sesama kita. Itulah mengapa Yesus ingin para murid bersikap jauh lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tanda kutip mementingkan hal yang lahiriah daripada yang sifatnya rohani atau di dalam batin. Juga tidak cukup hanya menjalankan perintah tanpa mengenal betul hati kita. Sungguhkah klop antara yang lahir dan yang batin, antara tindakan dan motivasi mengapa melakukan itu. Yesus dengan jelas mengatakan kepada para murid, Yesus mengajari dengan sangat jelas, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jelas sekali bahwa Yesus
dengan wibawanya sebagai sang sabda yang menjelma menjadi manusia. Tentunya ajarannya menjadi ajaran yang sempurna. Mengapa sempurna? Karena dia sabda yang menjadi manusia. Kita diharapkan untuk melihat dan mengenali betul kehidupan batin kita. Kehidupan batin kita yang damai, yang shalom, penuh dengan syukur, pasti akan mewujud di dalam tindakan ya kepada sesama kita sesuai dengan apa yang kita batinkan. Motivasinya benar, baik, bersumber dari kasih Allah. Tentunya tindakan yang keluar tidak akan jauh berbeda dari suasana hati kita. Tetapi berbeda dengan orang yang mementingkan hal yang lahiriah. Bisa jadi nanti tidak jumbuh, tidak klop dengan apa yang sungguh ada di dalam hati. Juga di dalam kehidupan persembahan kepada Allah, dengan jelas dikatakan di sana, ya, orang tidak cukup hanya membawa persembahan kepada Allah, yaitu nampak secara lahiriah, wah ini tindakan yang baik, tapi motivasinya apa? Orang tidak tahu. Yesus ingin supaya para murid lebih dalam. Mengapa engkau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan? Apa yang muncul di sana? Motivasimu apa? Ingin supaya dilihat orang bahwa engkau adalah orang yang berbakti pada Allah, atau ada motivasi apa? Ya, Yesus dengan sangat tegas di sana juga memberi contoh, misalnya orang yang akan mempersembahkan di atas mezbah, tetapi kalau memang teringat bahwa dia ada sesuatu hal yang belum berdamai dengan saudaranya, hendaknya berdamai dulu. Sungguhkah batin kita diisi oleh sukacita, shalom, kegembiraan rohani dari Allah, sehingga apa yang kita lakukan, entah itu kepada Allah dan juga kepada sesama kita, sungguh menjadi ungkapan syukur, ungkapan kasih, ungkapan yang tulus, tidak dibuat-buat dan bukan hanya sekedar mengejar yang lahiriah, tetapi sungguh sebagai kebaktian yang berharga, yang luhur di hadapan Allah, karena hati kita memberinya dengan hati yang damai, hati yang penuh dengan kasih, hati yang sungguh-sungguh merasakan bahwa aku mengasihi saudara saya justru karena pertama-tama aku dikasihi oleh Allah yang mengasihi aku. Semoga Allah senantiasa memberkati hidup pekerjaan kita dan keluarga kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.